Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rizky Kurniawan dengan NPM 2578210. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet. Jadi, saya akan melakukan sebuah praktikum atau pengerjaan lab session pada mata kuliah Network Programming dengan judul Network Socket Programming. Itu ada di lab 10 ya. Nah, jadi di sini ada tugas instruksi hands-on-nya, yaitu mahasiswa harus menjelaskan kode program pada latihan 1 sampai dengan 3. Nah, langsung menunjukkan kode short-nya menggunakan kode perintah git fact. Nah, ini salah, seharusnya git checkout ya. Nah, langsung saja, ini ada latihan 1 sampai dengan latihan 3 ya. Jadi langsung kita gunakan saja dari sini ya. Lalu kita git check out. Nah, latihan 1. Nah, ini kita menggunakan kode perintah git check out, lalu masukkan tagnya, lalu kita enter. Boleh kita langsung jalankan git agen xp. Nah, di sini kita buat satu lagi py controller. Sorry, typo ya. Nah, sudah berhasil. Nah, di sini bisa saya jelaskan dengan shortcutnya. Nah, di sini ada file server dan file client ya. Ini file servernya bernama agen py, lalu file controller dengan file client dengan nama controller. Nah, di sini ada yang pertama itu ada fungsi bind, ada listen ya, ada accept, ada ref, ada recorder dan encoder. Nah, yang pertama itu ada socket. Nah, ini kita untuk mengaktifkan socket off init dan socket stream ya. Nah, terus ada namanya bind. Bind untuk apa? Untuk memasukkan sebuah port ya, ini portnya, lalu ini IP addressnya. Seperti itu. Lalu ada namanya listen. Listen ini untuk menyambungkan sebuah port ya atau IP addressnya. Jadi dia untuk menyambungkan dari server ke kliennya gitu. Nah, setelah itu ada fungsi accept ya. Fungsi accept ini untuk menerima sinyal dari bukan dari sinyal ya, nanti ketika server dan klien sudah terhubung. Nah, disitu yang fungsi yang menjalankan itu ini acceptnya itu. Nanti dia akan mengeluarkan print sesi mulai dengan controller address. Nah, gitu. Setelah itu ada namanya ref. Ref ini apa? Dia itu untuk menerima jumlah byte. Nah, jadi yang diterima oleh server ini itu sekitar 1024 byte ya. Nah, terus ada decode ya. Decode ini untuk atau seperti rekapitulasi ya. Jadi dia mengubah byte ke string gitu. Ya. Jadi di sini dia menampilkan sebuah string ya. Lalu di sini ada encode ya. Encode itu untuk dari string ke byte ya. Seperti itu. Nah, terus ada namanya file client atau yang disebut dengan controller ya. Nah, di sini itu ada perintah connect ya. Connect itu untuk menyambungkan antara IP address dengan portnya. Nah, berarti jika connect, nah berarti dia sudah connect dengan port ini nih. Tuh, dengan IP addressnya ini lalu portnya ini ya. Setelah itu ada send. Send ini untuk mengirim mengirim pesan ke
servernya. Lalu ada decode ya, decode seperti yang tadi, decode untuk mengubah dari byte ke string ya. Oke, kalau dijalankan dia seperti ini ya. Nah, ketika agen server diaktifkan, dia menunggu klien untuk menghubungkan IP dan IP addressnya dan portnya, lalu dia terhubung, lalu agen berkata session ready, lalu nah, lalu si apa servernya ini mengirim pesan ke klien, nah lalu diterima oleh klien. Nah, begitu. Jadi kita masuk ke latihan 2. Nah, latihan 2, lalu kita langsung saja jalankannya dari sini ya. Nah, ini kita masukkan portnya port 12 boleh. Lalu task push ya boleh, push. Misalnya LAN, nah, boleh. TMD. Kita enter. Nah, pada live session pada latihan kedua ini ya, itu kita akan mengimplementasikan pengiriman tugas otomasi berupa string perintah yang harus di-encode menjadi byte ya sebelum transmisi format input berupa port task command. Nah, jadi di sini kita akan memasukkan sebuah port task dan CMD-nya terlebih dahulu sebelum kita terhubung ke servernya. Nah, gitu. Nah, setelah dia memasukkan port task dan CMD, nah dia akan ditransmisi sebagai byte ya dengan encode. Mana? Nah, ini ya ditransmisi menjadi byte ya karena encode tadi yang telah saya bilang tadi itu mengubah string ke byte ya. Itu. Nah, jadi ya outputannya seperti ini. Ketika agen menunggu kliennya ya, terus si klien memasukkan ininya port task dan CMD-nya, lalu diterima oleh agen agennya ada servernya. Oh ya, ada sedikit ketinggalan fungsi. Nah, di sini ada fungsi split ya dan replace ya. Nah, replace itu untuk Nah, replace itu untuk menghapus underscore ini ya. Lalu split ini untuk mengadakan ininya ya. Lalu kita untuk menghapus spasi dan ini. Nah, seperti itu fungsi split dan replace ya. Ya, mungkin seperti itu saja ya yang ada pada langsung kita ke latihan 3 ya. Nah, kita ke latihan 3 lalu kita jalankan langsung. Nah, setelah itu jalankan yang kliennya. Oke, kita masukkan seperti tadi aja nggak apa. Nah, masukkan lagi boleh terus. Nah, jadi pada latihan 3 ini kita akan ada penambahan modifikasi server ya. Kita akan memodifikasi server yaitu
yang bernama file agent ya, yang dapat menerima dan mengeksekusi tugas dari beberapa controller secara simultan menggunakan library threading. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan fungsi threading ya, atau ya threading yang dapat si server ini dapat menerima lebih dari satu klien. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita menjalankan sebuah server, nah dia tidak langsung mati, dia dapat menerima beberapa klien terlebih dahulu. Nah, di sini kan listennya 5. Nah, berarti dia dapat menerima 5 klien yang berada di sini nih. Nah, di sini tuh, dia tidak akan berhenti ketika 5 sebelum 5 klien. Nah, ketika sudah 5 klien, dia sudah berhenti seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan fungsi threading ya. Nah, ini threading correct thread ya. Nah, di sini untuk pengimplementasian threadingnya ke dalam server seperti itu. Nah, ini while ini ketika dia melooping ya, melooping ketika ketika dia server dijalankan, dia akan melooping terus menerus sampai 5 klien yang masuk gitu. Nah, ini ya seperti ini ya, kita masukkan ininya, lalu si klien menerima dan menjalankan perintah dari klien gitu. Nah, selanjutnya di sini kita akan menunjukkan secara live modifikasi pada sistem di mana agen hanya memproses teks jika diawali dengan auto prefix ya. Jika data masuk tidak memenuhi kriteria prefix ya, pemrograman harus merise exception authorized task protokol menampilkan kesalahan di terminal secara otomatis memutus koneksi soket. Nah, jadi sini kita akan melakukan handling exception ya, menggunakan handling exception, yaitu yang dimana harus ada prefix. Nah, jadi ketika klien ingin masuk, dia harus menggunakan prefix tersebut ya. Nah, di sini kita bikin kelasnya dulu, kelas salin ya, salin tulis exception pas. Nah, di sini kita buat ya, if nah, ketika dia bukan sesuai dengan ini ya, kita akan kita masukkan start switch ya. Nah, ketika saya baca tadi dan saya cari-cari, ternyata ketika format ya, ketika klien maksudnya ada apa guna start switch ini. Nah, dia tuh ketika di mana sebuah format harus diawali. Nah, harus diawali sebuah kata ini atau apalah. Nah, kan yang di sini yang akan digunakan, kita menggunakan kata auto text ini ya, auto text. Nah, berarti format start ini yang akan digunakan yang pertama kali yaitu auto text. Nah, jadi ketika kita memasukkan formatnya, dia harus auto text gitu ya, harus ada auto textnya seperti itu. Kita beri rise ya. Nah, di sini kita tulis rise nya ini ya.
Nah, lalu kita berikan outputnya protokol tidak valid, ya, tidak valid prefix. Nah, kita masukkan prefix ini, bahwasanya dia harus ada prefix ini format di dalam formatnya. Prefix auto task tidak ditemukan. Oke. Enter agar kita tidak kepanjangan, ya. Nah, ini kita akan membuat clean data, replace refresh auto task, ya. Nah, ini sudah. Lalu ini kita ganti clean, ya, clean datang sudah. Nah, langsung kita beri handling exception-nya atau try except-nya, ya. Sini kita beri handling exception. Oh, sorry, di sini kita belum ada try except-nya, ya. Nah, di sini kita masukkan try except-nya. Sorry, kelewatan tadi, ya. Agar dia dapat menghandling exception yang ada. Oke. Set tab. Oke. Nah, ini kita accept, ya. Accept. Kita accept. As error. Nah, di sini untuk menghandling exception-nya, nah, kita akan print F, ya. Nah, di sini kita masukin error, ya, error. Nah, ini kita beri peringatan bahwa dia mengalami error. Lalu kita print lagi. Nah, sistem koneksi controller address diputus paksa. Nah, dia harus berhenti karena
error ini dipaksa untuk berhenti gitu, karena dia tidak memasukkan format auto text tadi ya. Itu exception as print exception error. Nah, seperti ini. Lalu finally oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, lalu kita akan ubah di kliennya agar dia wajib memasukkan format auto text-nya ya. Format tetap saja seperti ini ya. Oke, jangan nggak kan. Nah, boleh kita langsung jalankan, mari kita coba apakah berhasil ya. Oke, nah kita masukkan format seperti itu, auto oke, lalu pagar port 12 kita samain 12, lalu kita push ya, one boleh one seperti ini. Kalau kita ini sudah berhasil. Nah, kita sudah keluar thread 1, ini one selesai melayani ya. Nah, apa yang terjadi bila salah ya, seperti ini. Nah, apa yang terjadi ketika kita tidak memasukkan tagsnya ya. Enter. Nah, sudah temukan, sudah handling error sudah berhasil yang tadi kita buat, yaitu nih, protokol tidak valid, prefix auto text tidak ditemukan. Nah, koneksi IP address dengan port segini diputus paksa karena dia tidak dapat memenuhi format auto text-nya. Nah, seperti itu ya. Sudah. Dan ya, mungkin itu saja ya. Bentar. Nah, jalankan dan tunjukkan hasilnya pada terminal saat pengiriman tas berhasil dan koneksi terpasang. Tadi sudah kan? Nah, di sini saya akan simpan, lalu commit dan push perubahan ke GitHub dan memberi tag latihan 4. Nah, ini kita exit saja boleh ya. Lalu kita git status. Oh, kita belum. Oh, sabar.
Oh, ternyata belum di ini ya. Git master git check out mastering, sorry. Out master git status. Nah, sini kita save dulu. Nah, baru kita git status. Oke, sudah modified ya. Coba kita git add. Oke, lalu kita git commit m, misalnya membuat handling exception. Nah, membuat handling exception kita salin saja boleh, kan? Dan membuat prefix auto tax ya. Oke. Nah, oke, sudah kita commit, lalu kita tinggal git push github master. Oke, kita git push ya. Oke, sudah kita git push, lalu kita bikin tag ya, git tag latihan 4. Nah, lalu kita git push tag. Oke, sudah berhasil ya. Kita sudah bikin new tag dan sudah kita push, bisa kita lihat di GitHub ya. Nah, sini sudah ada commitnya. Lalu kita lihat di tag 4. Nah, sudah ada tagnya ya. Sudah ada tagnya. Boleh kita lihat kodenya apakah sudah terkirim. Nah, sudah ya. Dan ya, mungkin ini sekian praktikum dari saya, dan jika ada salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.